Hmm, pengalaman mistis, yaitu Iya. punya ibu angkat gaib ya. Iya. Nah, ibu angkat gaibnya itu siapa dek? Boleh tahu nggak namanya dek? Kalau untuk ibu angkat Arya itu Siapa saja sih sosok gaib yang menemani ataupun melindungi Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi selama kunjungan, selama di rumah ataupun kemana-mana itu, siapa saja sosok gaibnya yang selalu menemani? Boleh dibantu nggak dek? Boleh. Siapa aja gitu? Bisa ya dek ya? bisa. Boleh dek, silakan dek Arya terawang tentang sosok gaib itu. Oke. Oke teman-teman, seperti inilah jalan menuju ke rumah Dek Arya. Jadi rumahnya berada di tengah hutan dan juga area pesawahan nih. Kebetulan Dek Arya adalah anak indigo, dimana Dek Arya ini mempunyai ibu angkat, yaitu sosok Wewe Gombel teman-teman. Dan juga ada teman-teman gaib yang lainnya yang suka dekat dengan Dek Arya dan juga suka mengasuh ya, mengasuh Dek Arya mulai dari kecil sampai sekarang udah besar ini. Dan nanti kita akan coba ngobrol terkait kisah perjalanannya selama di alam gaib, dan juga kisah perjalanannya selama diasuh oleh sosok Wewe Gombel dan juga sosok genderuwo tersebut teman-teman. Oke, ini saya udah dekat ke rumahnya, dan di sekitarnya alhamdulillah tanaman padi sebentar lagi panen, udah sebagian menguning dan sebagian lagi masih hijau. Oke, ini jalannya kalau musim hujan tidak bisa pakai kendaraan, harus jalan kaki kalau ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Tanah semua jalannya nih. Maklum di sini kan area hutan yang dijadikan area perkebunan ya teman-teman. Kita belok ke sini. Nah, di sana tuh ada hutan jatinya yang masih alami, dan di sini mah udah dijadikan pesawahan semua ya. Oke, kita akan belok sini. Itu Dek Aryanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini yang cuaca sangat cerah banget ini, saya ketemu sama Dek Arya, yang dimana Dek Arya ini punya banyak pengalaman mistisnya. Bahkan Dek Arya ini dari kecil teman-teman, dari kecil itu diasuh sama sosok makhluk gaib, yang nanti kita akan tanyakan kepada Dek Arya tentang pengalamannya selama punya ibu angkat dari sosok makhluk gaib tersebut. Kita mulai saja obrolan sama Dek Arya ini. Dek, apa kabarnya Dek? Baik, alhamdulillah. Nah, untuk nama lengkapnya Dek Arya itu siapa Dek? Untuk nama lengkap Arya itu Arya Danuwijaya. Arya Danuwijaya. Nah, Dek Iya. Arya itu sekarang umurnya berapa Dek? Sekarang tuh Arya umurnya udah 10 tahun, jalan ke 11. Jadi kelas berapa sekarang SD-nya? SD sekarang kelas 4. Kelas 4. Oh, Masya Allah. Nah, Dek Arya kan ini ada di
boleh dibilang di tengah-tengah hutan kayu putih ya Dek ya. Iya. Jalannya juga masih tanah. Itu kalau musim hujan gimana Dek? Kalau musim hujan becek-becekan. Berarti jalan kaki ya mau ke Iya, sekolah ya? Iya. Karena jalan kaki. nggak bisa pakai kendaraan ya Dek ya. Iya. Masya Allah. Itu kalau ke sekolah dianterin apa Dek Arya berangkat sendiri Dek? Kadang kalau kering tuh jalannya, Dianterin. iya dianterin. Kalau musim hujan mah sering sendirian berangkat. Iya, sendiri. Karena di sini di area nggak punya teman ya. Karena di sini kan di area rumahnya menyendiri, terpencil gitu ya. Iya. Nah gini di area itu kan di sini udah cukup lama dari kecil ya. Kan di area juga punya ini semacam pengalaman mistis, yaitu Iya. punya ibu angkat gaib ya. Iya. Nah ibu angkat gaibnya itu siapa Dek? Boleh tahu nggak namanya Dek? Kalau untuk ibu angkat Arya itu namanya Nyi Dasih. Nyi Dasih. Nyi Dasih itu sosok apa Dek? Kalau boleh siluman kah atau sosok apakah gitu? Kalau Nyi Dasih itu adalah sosok wewe gombel. Sosok wewe gombel. Iya. Nah sosok wewe gombel itu kan kalau saya lihat ya Dek ya, saya lihat-lihat atau dari informasi yang itu sosoknya kan menyeramkan Dek. Iya. Kalau sosok Nyi Dasih ini itu sosoknya kayak gimana Dek? Sosoknya itu kalau ini ada dua, ini sosok aslinya, Iya. wujud aslinya, sama sosok yang biasa Arya lihat itu beda. Kalau sosok aslinya kayak gimana Dek? Sosok aslinya itu dia tuh nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya. Terus pakai samping tuh, pakai samping Oh, gitu. pakai samping. Iya, terus pakai baju-baju zaman dulu gitu. Oh, yang pakai kebaya gitu deh ya. Biasanya. Iya. Terus mukanya tuh biasanya kalau lagi Asli. Iya, aslinya itu kalau mau kayak nyulik anak-anak itu kan. Sosok kan, tua itu ya. Iya, pakai baju-baju kayak zaman dulu gitu kan. Nah, dia tuh kayak nenek-nenek biasa pada umumnya. Oh, iya. Tapi sesudah kalau udah menunjukkan wujud aslinya itu serem. Serem. Iya, serem. Oh, iya. Maksudnya seserem apakah yang Dek Arya lihat, Dek Arya rasakan pada waktu itu? Waktu itu tuh Arya ngeliat tuh mukanya itu kayak ini tuh taringnya panjang tuh. Masya Matanya putih. Masya Allah. Terus badannya juga penuh bulu, ada bulunya. Oh, ada bulunya? Iya, ada. Oh, iya. Nah, terus susunya itu panjang gitu. Payudaranya panjang. Iya. Sampai ke bawah gitu. Iya, jadi itulah sosok kalau berbentuk aslinya gitu. Iya. Kalau berbentuk lainnya itu kayak nenek-nenek biasa aja. Iya. Iya ya. Nah, saya pengen tahu di Arya kan diangkat sama sosok wewe gombel itu sebagai anak angkat ya. Jadi Iya. itu ibu angkat De Arya. Nah, awal pertemanannya atau awal mulanya De Arya kenal sama sosok Nyi Dasih, sosok wewe gombel itu gimana awal ketemunya Dek? Awalnya kan Arya kan lagi main ya. Iya. Biasanya kan main sepeda gitu. Iya. Sepeda di lapangan. Nah, kan di situ juga ayahnya itu kan suka ribut tuh. Suka Iya. ribut. Iya. Nah, kan wewe gombel itu nggak suka suka sama anak yang Yang ribut. yang kurang ini kasih sayangnya tuh. Oh, gitu. Nah, Arya lagi main tuh. Nah, datang itu kayak nenek-nenek, dia tuh pakai inilah baju zaman dulu gitu. Iya. Nah, pakai samping. Tanya, ikut nenek aja katanya, kalau kamu mau mau kasih sayangnya ini tuh Kasih sayang seperti orang tua gitu Iya. kepada anaknya gitu. Iya, biar disayang terus katanya. Iya. Nah, dibawa Arya tuh, Iya. dibawa ke suatu tempat di situ. Sama sosok nenek-nenek itu. Oh, iya. Terus pas ini dikasih Arya tuh makanan, gak tau makanan apa ya. Nah, tapi pas Arya makan tuh dia tuh kayak enak banget tuh. Makanannya itu. Iya, di kayak di
alam sana lah gitu, kayak alam gaib gitu. Nah dikenalin lah itu teh Ara teh sama sama si wewe gembelnya itu. Nah terus dia tuh nunjukin wujud aslinya Si sosok itu. iya. Ara kan ketakutan. Yang Cuma- awalnya nenek-nenek apa bukan? Awalnya nenek-nenek, dia Iya. tuh berubah jadi wujud aslinya. Masya Allah. Nah terus Ara tuh ketakutan. Iya. Terus Ara tuh di ini sama wewe gombelnya tuh jangan takut katanya. Kan nggak kayak kata Ara tuh heran kan, nggak kayak anak yang lainnya. Kalau anak Iya, yang iya. lainnya kan biasanya kan wewe gombel kan galak gitu. Iya. Biasanya Cuma- kan Iya. ini ya, mohon maaf ya di area dipotong ya. Sosok wewe gombel kan biasanya itu nyulik anak-anak untuk dijadikan semacam temannya ataupun Iya. semacam tumbalnya dia ya. Kalau ini mah enggak gitu ya. Enggak gitu, jadi kayak dikenalin gitu. Mm-mm. Kan jadi ibu angkat. Terus Ara tuh pas udah kenal, Iya. setiap hari tuh suka datang terus gitu. Tiap hari itu. Iya tiap hari. Terus kalau datang itu malam-malam kayak jam 3, Datangnya itu. jam 2, iya. Waduh, malam sekali ya deh ya. Dia datang ke rumah De Arya gitu. Iya. Oh, Terus berarti waktu manggil-manggil itu. Arya gitu. Arya gitu kan. Arya tuh Oh. apa? Pas dilihat tuh wewe gombel ngidasi. Tapi pas sering datang itu perwujudannya si nenek-nenek atau wujud aslinya? Wujud ini kadang wujud aslinya, kadang nenek, pokoknya campur aduk lah. Oh, jadi yang awalnya De Arya takut sama sosok wewe gombel yang menyeramkan itu, lama-lama De Arya ini ya Iya, terbiasa gitu. Oh, karena terbiasa jadi Daya walaupun perwujudannya aslinya yang menyeramkan jadi biasa aja deh. Iya. Jangan takut katanya. Iya. Jangan takut, saya mah tidak akan mencelakai De Arya gitu. Gitu. Nah jadi De Arya kan sering didatangi tuh, sering diajak main sama sosok Nyidasi itu. Biasanya selain diajak main ke istananya itu kemana lagi deh? Biasanya itu kan main kayak ke sana biasanya sih di istana. Kalau main itu di istana. Iya. Gitu. Cuma kadang dibawa juga ke ke mana ya? Lupa lagi lah. Tempat lain. Tempat lain. Tempat lainnya ke hutan atau ke semacam perkotaan, perkampungan gitu deh, atau ke tempat hiburan gitu. Di hutan itu. Di hutan. Di situ kan di hutan ada pohon iplik tuh kan. Iya. Nah terus dibawalah Ara tuh ke situ tuh. Pas ngeliat tuh ada cahaya putih itu berbentuk pintu gitu. Oh. Kayak pintu iya. mau ke alam gaib gitu. Nah masuk Ara tuh. Sama sosok Nyidasi. Oh gitu. Masuk, pas udah masuk itu ngelihat lagi ke belakang tuh udah nggak ada. Sosoknya itu apa? Sosok Oh, cahayanya. Portalnya tuh ya. Oh, portal gaibnya itu. Kok nggak ada. Terus ngerasa beda kan? Gimana? Suasananya. Terus rame di situ tuh, rame banyak orang. Berarti kayak di semacam perkampungan biasa atau di istana biasa deh? Di istana Di istana. Terus banyak iya. banyak prajurit, banyak permaisuri gitu ya? Iya, megah banget di situ. Ganteng-ganteng soalnya. Terus pakaiannya juga pakai pakaian yang zaman dulu gitu. Oh, pakaiannya itu. Nggak kayak sekarang kan jalannya juga pakai sendal ini mah nyeker gitu. Dulu mah kayak, masih nyeker iya, berarti ya. kayak Ya nyeker. pokoknya mungkin zaman kerajaan dulu gitu ya deh. Iya, pakai baju kayak pakai baju zaman dulu. Terus cewek-ceweknya juga cantik-cantik lah gitu. Di sana itu. Iya. Iya. Nah ini sosok Nyidasi ini sebagai ratunya wewe gombel atau emang dia punya raja atau punya ratu lagi di sananya deh? Untuk dari wewe gombel itu kayak semacam muridnya ini Ratu Mala gitu. Oh, muridnya Iya. yang ngajak De Arya ke alam gaib sana itu. Iya. Oh, jadi ada lagi di sana tuh ratunya itu Ratu Mala gitu. Iya, Ratu Mala. Gitu. Jadi
Nyi Dasi mah itu sebagai prajuritnya saja gitu deh. Iya, Iya iya. Terus sampai berapa lama tuh, sampai sekarang kah masih berhubungan sama sosok Nyi Dasi itu dek? masih Masih sampai sekarang. masih. Nah kalau boleh tahu nih, sejak umur berapa sih mulai kenalan sama sosok Nyi Dasi itu? Yang Ara ingat tuh dari umur 4 kalau enggak 5 gitu. Umur 4-5 tahun udah, Udah bersahabat sama sosok Nyi Dasi. Iya, terus suka dikasih uang. Nah, Oh pernah dikasih uang? iya pernah. Uang beneran apa uang gaib dek? Uang beneran itu pas Beneran? pas dikasih itu uang beneran uangnya itu 100.000. 100.000. Satu lembar. Ara tuh Iya. langsung dijajanin kan. Iya Nah, langsung jalan ke warung tuh jajan es krim. iya. Ada kembaliannya, tapi nggak denger tuh katanya duit yang Ara kasih tuh katanya udah jadi daun katanya. Oh jadi awalnya mah duitnya asli gitu ya? Iya asli. Setelah di area pergi jauh ternyata Iya. dapat informasi uangnya jadi daun. Tuh. Iya iya iya. Katanya aneh katanya. Tadinya mah uangnya itu pecahan 100 tuh. Oh gitu. Nah, tapi lama-lama pas dilihat tuh malah jadi daun katanya. Oh iya iya iya. Nah di area kan sampai sekarang masih bersahabat, masih menjadi anak angkat Nyi Dasi itu ya. Nah selain sosok Nyi Dasi itu ada lagi nggak dek sosok-sosok gaib yang menjadi sahabat di area? Ada itu namanya itu Kiloreng. Kiloreng. Iya. Kiloreng itu dari sosok apa dek? Kiloreng itu dari sosok manusia siluman macan itu. Siluman macan. Oh iya. Macan siluman berarti Iya, maksudnya? macan putih itu. Iya iya. Awal kenalannya kayak gimana dek sama sosok Kiloreng itu? Awal kenalannya itu pas Arya dibawa ke istana istananya Ratu Mala itu. Oh Sama gitu. sama Nyi Dasi kan. Iya. Artu dibawa, terus Artu ngeliat ada orang beda banget orangnya tuh. Badannya manusia, kepalanya itu macan gitu. Oh iya iya. Disitulah mulai kenalan sama sosok Kiloreng itu. Didatengin Ara tuh sama Kilorengnya tuh katanya. Iya. Kamu katanya anak baru katanya, kata Ratu. Oh kata Anak Kiloreng. baru. Iya kata Ratu. Oh terus kenalan lah. Terus jadi kalau ini juga suka main bareng tuh. Kalau berangkat ke sekolah juga suka diantar gitu. Iya. Suka diantar sama Kiloreng, suka main petak umpet biasanya. Sama Kiloreng itu. Iya. Jadi awal kenalannya sama Kiloreng itu waktu di kerajaannya Nyi Ratu Mala gitu ya. Ratu Mala. Berarti sampai sekarang sama Kiloreng masih bersahabat? Masih. Masih. Oh, Iya. jadi udah dua makhluk gaib yang bersahabat sama De Arya ya. Tadi ada Nyi Dasi, sekarang Kiloreng. Nah, Terus ada satu lagi. ada tuh. satu lagi. Iya. Siapa itu, Dek? Itu Ratu Mala. Dia tuh kayak ininya ibu angkatnya siapa, Nyi Dasi itu. Oh, Ratu Mala itu. Iya, si Ratu Mala itu adalah siluman ular. Oh, Ratu Mala itu siluman ular, Dek. Iya iya iya. Jadi di area itu sering diajak sama Nyi Dasi itu ke kerajaannya siluman ular. Iya, Kerajaannya Nyi Ratu Mala. iya. Wow, luar biasa. Nah, pertama kenalan sama Ratu Malanya dikenalin sama Nyi Dasi atau gimana? Atau ketemu Dikenalin langsung? itu. Tuh katanya lihat di sana. Kata Ratu lihat tuh. Kok kata Ratu siapa itu? Kata Ratu badannya manusia, Iya. terus tuh kakinya mah ular kata Ratu. Apa itu? Takut kan Ratu? Nah kata si Ratu Mala tuh jangan takut katanya. Iya. Saya emang nggak bakal ngapa-ngapain kamu katanya. Nggak bakal bikin celaka katanya. Terus diem Ratu. Ah iya gitu. Terus terbiasalah gitu kenalan. Iya.
Terus kalau Arya misalnya apa mau pulang tuh suka dikasih pisang apa kayak jajanan gitu. Nah di Arya sekarang kan lagi rame banget tentang Bapak KDM ataupun Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, gubernur kesayangan kita semua. Nah saya mau minta di Arya untuk menerawang siapa saja sih sosok gaib yang menemani ataupun melindungi Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi selama kunjungan, selama di rumah ataupun kemana-mana itu, siapa saja sosok gaibnya yang selalu menemani. Boleh dibantu nggak Dek? Boleh. Siapa aja gitu? Boleh. Bisa ya Dek ya? Bisa. Boleh Dek, silakan Dek Arya terawang tentang sosok gaib itu. Oke. Oke, dari teman Ara itu, kata teman-teman Ara itu, ini apa ada 3 sosok kodam pendamping Kang Deddy Mulyadi atau apa KDM, Gubernur Iya. Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Jadi sosok itu selalu mendampingi Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi Iya. kemanapun pergi gitu Dek. Iya, kemanapun pergi dan juga selalu melindungi KDM gitu, Kang Dimanapun Deddy Mulyadi. berada. Iya, Mungkin dimanapun apa berada. namanya itu dari siapa itu deh? Itu yang pertama itu dari Komunikasi sama siapa tadi, sama Kiloreng kah, sama Nidasika atau sama siapa gitu, sama Ratu Mala? untuk tadi itu komunikasi dengan Ratu Mala. Dengan Ratu Mala. Dengan Ratu Mala berarti Iya. ya. Nah hasil komunikasi tersebut berarti ada 3 sosok gitu Dek. Iya, Boleh dibilang Dek? boleh. Yang pertama itu ada Kisam Tani. Kisam Tani. Iya. Kisam Tani itu sosok gaib siapa Dek? Siapa Kisam beliau? Tani itu sosok gaib dari Ki Maung Bodas yang selalu apa? Yang selalu mendampingi Kang Deddy Mulyadi kemanapun berada. Gitu. Oh, berarti apa sosok Maung Bodas itu namanya Kisam Tani atau gimana itu? Iya, Kisam Tani. Namanya- Itu biasanya dipanggil itu Ki Maung Bodas. Oh, namanya Ki Maung. Berarti namanya Ki Maung Bodas Iya. gitu ya. Atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan sosok Kisam Tani itu. Iya. Nah, selain sosok Kisam Tani itu atau Maung Bodas itu, sosok siapa lagi Dek yang selalu mendampingi Bapak KDM ini? Terus ada di Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa. Iya, Itu tuh siapa Dek? Prabu Surawisesa itu adalah putra dari Prabu Siliwangi. Oh, putranya Prabu Siliwangi. Iya, Itu tuh selalu mendampingi Bapak KDM kemanapun pergi, iya, dimanapun berada. iya. Udah 2 sosok yang mendampingi. Ada lagi Dek sosok yang mendampinginya? Ada satu lagi yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri. Iya, Sosok yang mendampinginya. iya, Oh, jadi Bapak KDM atau Pak Deddy Mulyadi itu selalu dijaga 3 sosok tersebut ya, sosok gaib itu. iya, Mulai dari Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa, dan sosok Kisam Tani, iya, sosok Maung Bodas itu. iya. Nah, kebetulan sosok Kisam Tani itu Dek Arya pernah nggak ketemu sama sosok Kisam Tani itu Dek? Pernah. Pernah. Iya, Oh, waktu di mana atau lagi pas apain Dek? pas ini apa pernah ketemu di mana? Di tempat lah, pokoknya di tempat kayak hutan gitu. Ketemu di hutan sama sosok Kisam Tani itu. Iya, Berarti cuman ketemunya di apa, di hutan-hutan atau memang ada tempat-tempat khusus deh? di hutan gitu. Di hutan di ya? hutan Oh iya. gitu Memang kayak bersih, Kang? hutan kayak Di hutan. hutan
Soalnya belantara kalau untuk itu. menurut mitos masyarakat yang namanya Iya. kalau siluman harimau itu dia hanya di hutan seperti hutan Adanya bambu di gitu. hutan. Jadi tempat-tempat gelap gitu Kang. Di tempat-tempat yang mungkin juga tempatnya tidak sembarangan ya, Iya. atau tempatnya seperti tempat yang masih ada nuansa mistisnya, atau Iya. yang boleh dibilang tempat angker gitu ya Kang ya. Bener Kang. Soalnya kan kayak ini juga saya pernah lihat gitu kan di Kang Deddy itu kan pernah dia tuh menyebut kalau Siliwangi itu penjaga luwung. Mungkin dari situlah gitu kan ternyata sering di hutan-hutan gitu ya deh berarti Iya. ya. Jadi sosok Ki Maung itu pernah bertemu sama De Arya Iya, di hutan. di hutan. Nah, De Arya waktu ketemu sama sosok Ki Maung itu atau Ki Samtani itu lagi sendirian atau emang sama Nyi Dasi waktu itu? Di situ Ara lagi sendirian di situ. Sendirian. Iya, sendirian. Terus kayak hutannya juga hutan gelap gitu. Hutan Kayak gelap. hutan belantara gitu. Hutan belantara pokoknya ya. Iya. Jarang orang ke situ gitu ya deh. Iya, Hanya De Arya yang berani ke situ. iya. Nah, ini penasaran banget, De Arya kan ke hutan belantara yang jarang dijamah orang. Itu tujuannya mau menemui Nyi Dasi, Nyi Mala, atau mau kemana dek? Ceritanya kan Ara tuh mau ke sana nyari kayak kan mau main ke istananya istananya Ratu Mala gitu. Iya. Nah, di situ nyari. Biasanya kan kalau katanya kalau ada pohon iplik kan katanya Iya. di situ portalnya biasanya ada. Cari-cari sampai ketemu tuh hutan tuh kata Ara tuh. Hitam kayak gelap banget. Di hutannya Penasaran Ara tuh langsung ke sana. Langsung masuk. Terus ngeliat tuh kayak jalan keluar tuh kayak nggak ada gitu jalan. itu. Gelap aja gitu. Dek? Iya, gelap. Mau kemana juga kayak luas banget tuh hutan tuh. Jadi De Arya sempat kebingungan Iya, di hutan sendirian itu. iya. Terus datanglah sosok Ki Maung atau Ki Samtani. Terus ada kayak suara macan gitu kan. Iya. Macan gimana? Nggak ada kayak gitu kan. Lihat di kanan kiri nggak ada. Pas ngeliat lagi ke depan tuh tiba-tiba ada gitu. Mukanya tuh gitu sampai kaget kan Ara. Gitu. Jadi yang muncul itu berupa sosok Maungnya atau berupa sosok Ki Samtaninya? Maungnya. Iya. Di situ Ara kaget. Iya. Terus sempat ini teh kayak mau lari gitu waktu itu. Sempet lari. Nah, sempet lari ngeliat lagi ke belakang itu udah nggak ada si macannya tuh. Bacanya itu. Nah, pas ngeliat lagi ke depan itu udah ada lagi gitu. Maung bodasnya. Iya. Terus gimana deh? Ada obrolan sama Ki Samtani itu? Kata Ratu, diam kata Ratu. Siapa? Iya. Dianya tuh kayak ngomong tuh. Udah katanya tenang aja. Katanya saya mah nggak bakalan ngapa-ngapain kamu kok katanya. Nggak bakal bikin kamu celaka katanya. Nah, terus Ratu aneh kayak bingung ini mimpi apa gimana kata itu. Macan kok bisa ngomong kata itu. Macan bisa ngomong kata itu. Siluman gitu kata itu ya. Nah, terus berubah bentuknya itu jadi wujud aslinya jadi orang gitu. Setelah awalnya Jadi mau manusia, itu. iya. Berarti awalnya itu sosok harimau mungkin ya. Sosok harimau dan itu berbicara membuat kayak De Arya tuh mungkin takut atau gimana? Takut Sempet campur takut. rasa kebingungan Nah, gitu. takut sama bingung Kang. Jadi lama kelamaan terus kayak mungkin De Arya itu memberanikan diri dan setelah itu Maung itu berubah jadi siluman harimau atau gimana? Si siluman harimau itu jadi manusia Jadi berubah manusia. jadi ya. Setelah jadi manusia berarti De Arya udah agak tenang gitu ya. Ya agak tenang. Tidak takut lagi seperti awal yang wujudnya masih Maung bodas Iya. itu. Nah gini De Arya kan banyak teman gaibnya dan tadi udah menerawang Bapak KDM, siapa saja pendampingnya atau kodam pendampingnya maksudnya. Nah ini kan gini dek, Pak DM kan gubernur kita ya, banyak digemari, banyak disukai oleh seluruh Indonesia ya, bukan Jawa Barat saja.
Nah, ini menurut penerawangan De Arya dan teman-temannya itu kira-kira nantinya itu masih disukai oleh masyarakat Indonesia atau hanya sebatas sepintas saja, Dek? Menurut teman-teman Arya itu Gubernur Jawa Barat Iya. yaitu Kang Deddy Mulyadi itu bakal digemari banyak orang gitu, kayak lama gitu. Oh, berarti bakal lama ini, Dek? Iya. Ini satu lagi pertanyaannya nih Kang, Iya. tambahin ya gitu. Iya. Ini kira-kira kalau Kang Deddy Mulyadi itu jadi capres, kira-kira bisa menang nggak ini gitu? Iya. Penerawangannya gitu. Iya. Boleh diterawang, Dek. Yang kira-kira mungkin berat atau tidak atau gimana gitu. Apakah lawan-lawannya itu berat atau tidak gitu, Dek, atau banyak semacam rintangannya Iya. gitu ya. Seperti Boleh ada fitnah diterawang atau gitu, gimana Dek. Itu kalau nyalonin capres calon presiden itu apakah bisa menang menang tidak? atau tidak gitu, Dek? Sedangkan sekarang saja kan masih banyak orang yang nggak suka sama Iya. Kang Deddy Mulyadi itu. Apakah nanti ke depannya kayak Kang Deddy Mulyadi itu dapat seperti ada kiriman ular kemarin Kang ya? Iya. 2 kali Kang Deddy Mulyadi itu dikirim ular sama orang yang nggak dikenal, namun Kang Deddy Mulyadi tahu orangnya siapa dan apakah nanti akan dapat fitnah lagi. Soalnya programnya itu kan bagus sih Kang. Iya. Jadi ini saya pengen tahu kayak Deddy Arya itu nerawangin untuk dari segi capres nih kira-kira seperti apa gitu. Iya. Soalnya masih banyak yang penasaran Kang soal ini Kang. Iya. Gimana nih menurut penerawangan De Arya dan dibantu sama teman-teman gaibnya, Dek? Oke, bisa. Coba, Dek, terawang, Dek.